Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to Mama Zahra Official YouTube channel. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku dari awal sampai saat ini dalam menjalankan bisnis kecil di rumah aku ini, yaitu bisnis hampers hijab. Jadi kenapa aku mau sharing tentang pengalaman aku ini adalah karena pertama kali aku akhirnya memutuskan untuk jualan hampers hijab ini juga diinspirasi dari YouTube teman-teman yang jualan hampers sebelum aku gitu. Jadi karena banyaknya hal tersebut dan aku pun merasa terinspirasi, aku juga merasa mau membagikan kisah aku untuk menjadikan motivasi ke teman-teman yang baru mau memulai bisnisnya. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat untuk konten. Terima kasih. Jadi, awalnya itu kan lagi di tengah-tengah pandemi ya, aku merasa aku butuh pemasukan tambahan selain dari penghasilan utama aku. Jadi, aku izin sama suami aku waktu itu mau menjadi reseller sebuah produk yang baru akan launching. Nah, alhamdulillah setelah produknya itu launching, mulai ada ya gitu peminat dari produk tersebut. Aku coba jual melalui langsung gitu ya, share-share di WA, terus juga jualan di Tokopedia, di Shopee gitu ya, mulai banyak yang pesen. Qadarullah ternyata aku malah kena COVID sekeluarga. Jadi otomatis aku saat itu nggak bisa melanjutkan jualan ya. Hampir 1 bulan aku off, 2 minggu sampai 1 bulan aku off jualan. Dan itu tuh ternyata sangat berpengaruh ya. Jadi penjualannya itu berkurang. Dan di sisi lain ya emang udah takdirnya juga ya. Jadi penjual lainnya, reseller yang lain itu juga berkembang saat itu, sehingga testimoni di Tokopedia aku, di Shopee aku itu nggak sebanyak reseller yang lain. Akhirnya aku mencoba untuk bangkit sampai aku tuh sewa admin, terus aku belajar Canva, desain gitu ya. Aku memperbagus, melakukan optimasi terhadap IG reseller aku. Ternyata di saat itu tuh tetap belum ada perubahan yang berarti gitu ya. Malah aku udah keluar uang banyak banget untuk usaha reseller itu, tapi mungkin aku mikir rezekiku belum di situ. Aku masih jual sampai sekarang produknya. Kemudian aku mencoba cari jalan lain gitu. Jadi aku pikir kalau kayak di Shopee itu kan kita lebih terpercaya kalau kita itu jadi star seller gitu ya. Nah, kalau di Tokopedia itu kita jadi power merchant. Nah, untuk mencapai power merchant di Tokopedia itu menurut aku lebih mudah dibandingkan menjadi star seller di Shopee. Akhirnya aku mikir, karena aku udah jadi power merchant di Tokopedia, berarti ini saatnya aku untuk coba jualan hal lain kali ya, supaya penjualan aku meningkat dan akhirnya aku jadi star seller. Nanti mudah-mudahan produk yang aku jadi reseller ini bisa ikut naik gitu penjualannya. Nah, terus aku bingung jualan apa tapi ya gitu. Nah, waktu produk yang aku jual ini kan itu keluarnya itu adalah di masa-masa sebelum Ramadan. Nah, itu kan mendekati masa-masa lebaran ya. Jadi aku itu dulu konsepnya jualnya sebagai hampers lebaran gitu produknya. Karena produknya ini kan emang produk yang sebetulnya produknya secara umum sih bisa dipakai siapa aja, tapi ini ada konsep-konsep keislamannya. Jadi aku pikir, apakah aku jual aja ya dia hampers yang bisa barengin dengan produk lainnya gitu, dengan hampers muslim lainnya gitu. Akhirnya aku kepikiran untuk aku jualan hampers muslim aja gitu kan. Terus aku cari-cari survei-survei gitu ya. Aku riset-riset dari mana-mana, termasuk tadi itu aku cari di YouTube, aku cari juga di Shopee, Tokopedia. Kira-kira kalau hampers muslim yang modalnya nggak terlalu butuh banyak, tapi kira-kira peminatnya itu banyak gitu ya, itu apa gitu loh. Sampai akhirnya aku memutuskan, sepertinya hampers hijab ini cocok untuk coba aku jalanin gitu ya. Akhirnya
aku riset-riset dan aku menggunakan metode ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Jadi kan yang jual hampers hijab itu kan banyak banget ya. Coba aja kalau teman-teman cari di Shopee itu super banyak. Nah, dari yang banyak itu kita itu harus punya value sendiri. Kita tuh harus punya nilai sendiri terhadap apa yang kita jual. Jadi ya aku pikir misalnya kan aku harus ada sesuatu yang khas gitu ya. Ketika aku ngejual sesuatu, supaya nanti aku bisa promosi, aku harus punya nilai yang berbeda dibandingkan orang lain gitu, yang orang lain jual. Akhirnya aku memutuskan ada sebuah variasi lah ya yang akhirnya aku pakai untuk dijual di hampers aku gitu. Jadi itu kayak ada hijab, ada sajadah travel, ini seperti yang ada di belakang ini ya. Ini kondisi aku lagi di tempat aku jualan gitu. Nah itu semua. Terus amati, tiru, terus modifikasi. Tadi itu ya, setelah kita memodifikasi apa yang dijual orang lain, kemudian kita rubah-rubah sedikit supaya itu menjadi khasnya kita gitu. Nah, setelah aku bikin konsepnya, sebenarnya waktu itu juga dana yang aku punya itu juga terbatas, tapi aku tetap coba dulu aja gitu ya. Aku cek-cek apa aja sih yang kita butuhkan gitu kan untuk bikin hampers, kayak mulai dari isiannya, terus boxnya gitu ya. Akhirnya lanjut tuh aku coba. Dulu itu aku pakai box yang coklat kayak gini ya. Jadi dulu tuh temanya ceritanya rustic gitu. Tapi ternyata yang rustic itu banyak banget perintilannya sehingga agak mahal. Jadi aku modifikasi gitu ya. Dari yang rustic itu aku pakein stiker-stiker yang aku print sendiri karena biayanya itu lebih murah daripada aku beli kayak misal bunga kering apa yang semacam itu gitu ya. Nah, terus aku harus print sendiri, ngedesain sendiri, habis itu nanti aku potong-potong sendiri, aku tempel-tempel kalau misalnya ada yang beli gitu kan. Dulu juga hijabnya itu aku masih belum berkonsep, jadi kayak asal beli warna-warni aja gitu ya. Sajadahnya, terus kerudung, ikat rambut, ciput rajut, itu aku juga masih asal banget beli-belinya. Karena aku coba cari vendor yang pas itu masih agak susah gitu ya. Jadi saat kita mencari vendor itu memang nggak bakal langsung sekali ketemu sih biasanya. Biasanya ada beberapa kali pencarian gitu ya. Karena 1-2 kali itu kadang-kadang kita dapatnya yang zonk gitu. Nanti setelah beberapa kali kita beli-beli, insya Allah akan dapat juga yang sesuai dengan keinginan kita dan kita tuh bisa restock terus gitu loh ke dia. Nah, dulu itu aku juga cari-cari cara di YouTube gitu ya, cara untuk menjual untuk menjual produk yang masih 0 penilaian, belum ada yang beli sama sekali gitu. Nah, dulu itu aku belajar cara ambil fotonya ya. Jadi untuk foto produk nanti yang akan ditampilkan untuk semenarik mungkin, terus desain-desainnya, dan perlu juga ada gimmick. Jadi dulu itu aku bikin misal 10 pembeli pertama akan mendapatkan diskon misalnya gitu. Terus akhirnya kan kasih tuh ya, bikin kayak gitu. Alhamdulillah tuh di Shopee itu ada yang beli gitu kan, ada yang beli tuh, itu pembeli pertama aku. Dan saking aku paniknya waktu itu aku jual, ada yang beli gitu ya, itu banyak banget miss-nya. Jadi aku tuh harusnya misal aku pakai kertas cacah, aku nggak kasih kertas cacah. Terus harusnya aku kasih dia kartu ucapan, aku lupa juga nggak kasih gitu kan. Aduh, kataku bener-bener parah banget, ini kayak ujian banget dari Allah gitu ya. Tapi aku kayak ya udah deh, aku kirim sendiri pakai biaya aku sendiri, aku kirim ke dia, terus aku kirim surat gitu. Aku kasih surat di paket yang susulannya itu, aku tulis aku minta maaf sama dia atas kekurangan aku, mudah-mudahan dia mau tetap memberikan bintang 5 dan tidak memberikan penilaian yang buruk gitu untuk aku. Terus akhirnya alhamdulillah responnya orang itu tuh juga baik banget ya, dia tetap kasih aku bintang 5. Nah, aku benar-benar bertekad untuk pembelian yang selanjutnya itu aku harus
lebih teliti lagi gitu ya. Nah terus di Tokopedia pun alhamdulillah 1, 2, 3 akhirnya banyak juga yang mulai beli gitu. Ada yang mulai tertarik gitu ya untuk beli di aku, membeli hampers di aku gitu. Nah yang menurut aku berperan besar juga adalah kita promosi ke teman-teman kita sendiri. Jadi waktu itu aku kan promosi di Instagram aku, di story WA aku gitu ya. Ternyata teman aku, dulu aku pernah kerja bareng sama dia, terus aku resign di tempat itu, dan ternyata temanku ini setelah berapa lama kemudian itu dia mau resign juga. Nah karena dia mau resign, jadi dia itu mau kasih bingkisan untuk kayak teman-teman deketnya di kantor gitu. Dia mau ngasih bingkisan dan dia bilang dia mau beli bingkisannya itu melalui aku gitu. Jadi dia mau beli hampers aku gitu kan. Dan belinya waktu itu nggak tanggung-tanggung ya, langsung berapa belas gitu. Wow, itu kayak ya Allah, alhamdulillah banget gitu ya. Aku juga sangat-sangat terharu bahwa dia bisa mempercayai aku, dan itu aku arahkan dia untuk belinya itu melalui Shopee. Supaya apa? Supaya nanti Shopee aku kalau misalnya dia udah selesai kan otomatis penjualannya itu akan misal udah terjual berapa belas gitu kan. Jadi nanti akan menimbulkan kepercayaan orang lain juga untuk beli di toko aku gitu. Nah akhirnya aku minta ke dia untuk belinya melalui Shopee, dan nanti kalau udah selesai aku minta tolong diberikan reviewnya gitu dari dia. Dan alhamdulillah temen aku ini baik banget, dan aku benar-benar merasa ini satu titik balik pertolongan dari Allah ya. Dia ini berarti banget buat kebangkitan bisnis aku gitu. Nah akhirnya alhamdulillah benar-benar semenjak itu perlahan tapi pasti orang-orang itu mulai banyak yang beli di tempat aku gitu. Dan jadi untuk awal-awal aku itu juga menyisihkan dana untuk melakukan iklan ya. Jadi kalau misalnya kita itu masih baru banget gitu ya, masih nol penjualan, itu mungkin akan susah kalau misalnya kita nggak pakai iklan. Kita pasti namanya itu bakal di bawah, dan orang-orang tuh males banget untuk nyari-nyari, scroll-scroll gitu ya sampai bawah. Makanya supaya kita tuh bisa ada di atas, itu kita butuh beriklan dan bikin desain penjualannya tuh yang cantik gitu loh, yang eye catching gitu. Jadi orang tuh kayak tertarik gitu loh untuk beli di tempat kita. Terus kita tuh perlu juga kayak ngedesain toko online kita gitu ya, di Shopee, di Tokopedia gitu, secantik mungkin gitu. Nah terus alhamdulillah di dalam 1 bulan pertama itu di Shopee ya, sejak pembelian pertama itu aku juga nggak nyangka banget bahwa keuntungan aku waktu itu tuh udah hampir 1 juta keuntungannya doang loh ya, dari keuntungan yang aku ambil yang aku ambil kan, aku misal ambil 1 hampers itu 10.000 misalnya gitu, jadi lumayan banget gitu kan. Nah terus seiring berjalannya waktu gitu ya, aku tuh capek banget untuk tiap hari, ya alhamdulillah gitu ya, udah rame gitu yang beli. Nah karena rame yang beli, akhirnya aku tuh jadi kewalahan sendiri untuk motong-motongin perintilannya. Kayak tadi tuh kan aku pakai stiker, pakai macem-macem gitu ya. Kartu ucapan juga aku ngeprint sendiri, potong sendiri, dan itu masih aku lakukan sampai sekarang. Nah cuma untuk stiker-stiker yang menghiasi kotak coklat ini, jujur aku capek banget, dan itu bener-bener kayak malah jadi nggak seneng gitu ngerjainnya tuh, hatinya tuh jadi bete sendiri gitu kan. Nah akhirnya aku cari-cari cara gimana ya, berarti aku tuh harus cari kotak yang udah ada motifnya gitu. Nah itu tuh banyak banget sebenarnya pilihannya, cuma memang agak jauh dia, jadi suppliernya itu jauh-jauh, jarang yang ada di Jabodetabek, sedangkan aku kan lokasinya ada di Tangsel gitu ya. Tapi ya udah gitu loh, dan memang harganya itu kan cukup mahal. Jadi dulu aku sempet bikin juga yang kotak gini tapi di sablon, jadi ditulis brand aku gitu, nama brandnya.
Tapi ternyata aku lihat kayaknya kok malah kurang menarik gitu ya, pembelinya tuh malah jadi makin sedikit gitu. Akhirnya aku coba cari jalan lain, dan aku mikir oh ya udah, mungkin kalau itu kan memang resiko dari aku beli dus yang bermotif itu karena harganya juga lebih mahal, jadi memang harus lebih naik harganya gitu. Dan belajar dari apa yang sudah pernah dilakukan, jadi pengirimannya itu dulu kan aku pakai bubble wrap doang ya, bubble wrap 3 lapis gitu. Dus ini terus dilapisin sama bubble wrap 3 lapis. Nah ternyata itu tuh masih sering terjadi penyok gitu. Jadi pas nyampe di pembelinya tuh kayak nggak cantik gitu loh. Nah akhirnya aku cari cara, memang aku resikonya harus naikin harga ya. Jadi yang pertama dusnya itu aku ganti ke yang bermotif kayak gini. Sebenarnya ada banyak ya, cuma aku pilih satu aja yang menurut aku ini bisa dipakai buat hampers cewek maupun cowok gitu. Nah terus aku itu pakai dus tambahan gitu. Jadi ada dus lapisan gitu kayak gini ya. Kayak gini nih, nanti ini dipotong-potong. Jadi dia nanti untuk dus tambahannya nanti lain kali insya Allah aku bikinin video kalau aku lagi ngerjain orderan gitu ya. Nah supaya nanti dusnya itu begitu nyampai di pembeli itu dia nggak penyok gitu, atau misalnya pun ada penyok tuh minimal gitu ya. Karena alhamdulillah yang beli itu juga suka jauh-jauh, sampai yang ke Papua juga ada, Kalimantan gitu ya, pokoknya keluar Pulau Jawa tuh juga banyak gitu. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya sekarang aku pakai yang seperti ini. Dan untuk saat ini aku juga alhamdulillah sudah bisa bikin udah ada 3 macam pilihan warna gitu ya. Jadi sekarang aku jualnya itu isiannya bisa pilih warna. Kalau dulu kan random gitu ya. Kalau sekarang bisa pilih ada warna pink, ada warna coklat, ada warna ungu gitu. Nah itu dia kira-kira ya perjalanan aku. Dan yang terbaru itu, oh ya, jadi setelah 1 bulan lebih itu, alhamdulillah juga tiba-tiba aku udah dapat notifikasi dari Shopee bahwa aku udah berhak jadi star seller. Nah, tapi ada enak-enaknya ya. Star seller itu insya Allah kita bakal terpercaya. Maksudnya sama pembeli itu kita lebih dipercaya. Tapi itu biaya adminnya juga lebih besar. Jadi mau nggak mau memang kita pasti ada kenaikan harga gitu. Nanti bisa juga jadi masukan buat teman-teman ya. Untuk harga tuh seperti apa sih baiknya gitu. Cara ngitungnya untuk mendapat keuntungan dan nggak kepotong sama biaya admin gitu. Nah, yang terbaru baru berapa minggu ini ya, sekitar 2 mingguan yang lalu, alhamdulillah juga toko aku udah jadi star plus seller ya, star plus gitu. Dan alhamdulillah produknya ini juga masuk di 20 kategori 20 teratas terlaris gitu ya, dari kategori kado wisuda. Yeay, aku juga gak nyangka banget ya, alhamdulillah. Gak pernah terbayang juga bakal seperti ini gitu. Karena aku juga ini masih ngerjainnya sendiri sampai sekarang dengan modal yang masih juga terbatas gitu ya. Karena aku kan mengalokasikan uang tuh nggak hanya untuk bisnis ya, tapi untuk tabungan-tabungan yang lain juga gitu. Nah terus nanti perlu juga saat kita udah mulai berkembang itu setiap bulan kalau bisa ada tambahan lah 100-200 ribu untuk pengembangan bisnis, itu penting juga. Dan alhamdulillah juga sekarang pilihan hampers aku udah nggak cuma hampers hijab, tapi juga ada hampers mukena, ada juga hampers cowok ya yang isinya sarung, terus sejadah yang buat laki-laki, sama ada juga hampers yang buat couple gitu. Jadi misalnya mau buat temennya yang nikahan, ini kita juga ada yang couple gitu. Nah, kurang lebih seperti itu dulu ya kalau pengalaman aku. Jadi poinnya itu adalah kalau misalnya teman-teman punya mimpi ya, punya impian gitu, jangan ragu-ragu untuk eksekusi gitu. Meskipun dengan modal yang terbatas, meskipun dengan benar-benar apa yang teman-teman punya tuh terbatas gitu. Aku juga ngerjain semuanya ini masih pakai handphone doang, nggak punya kamera khusus gitu ya. Tapi pokoknya dicoba aja gitu. Kita tuh nggak akan pernah tahu kalau misalnya kita nggak mengeksekusi apa yang perlu dieksekusi dari mimpi kita gitu.
Dari yang aku tadinya mungkin apa adanya banget, dan saat ini alhamdulillah bisa ada perbaikan-perbaikan, itu juga karena kan dimulai gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak memulai gitu, ya boro-boro akan ada evaluasi kan gitu, jadi nggak akan ada perbaikan juga gitu. Nah, gitu sih, jadi jangan ragu untuk terus berusaha dan terus berdoa juga. Percaya aja bahwa rezeki itu memang udah Allah atur gitu ya. Jadi mungkin kalau rezeki aku tadinya bukan di reseller produk tersebut, ternyata alhamdulillah bisa berkembang melalui hampers gitu. Mana tahu jodoh rezekinya teman-teman juga dari jualan hampers gitu ya. Nah, yang nggak kalah penting juga, kalau misalnya teman-teman mau memulai sesuatu, mau berbisnis gitu ya misalnya, kalau teman-teman itu adalah seorang anak, jangan lupa untuk minta ridho dari orang tua. Dan kalau misalnya teman-teman itu adalah seorang istri, jangan lupa untuk minta izin sama suami, minta ridho sama suami. Insya Allah, kalau misalnya kita itu udah dapat ridho dari keduanya, Allah akan mempermudah jalan kita gitu. Penting juga teman-teman itu nggak perlu insecure dengan kesuksesan orang lain. Orang lain yang sukses itu nggak mungkin dia langsung sukses. Pasti dulunya dia itu juga penuh perjuangan. Ya, kalau teman-teman lihat ini lemari ini dulu itu nggak ada. Waktu awal aku membentuk bisnis hamper ini, memulai bisnis ini, aku tuh nggak ada lemari khususnya. Jadi kalau misalnya naruh barang-barang, naruh hijab, naruh ciput, rajut di mana-mana itu, kan dulu aku sering beli ini ya, beli sayur misalnya gitu kan, di sayur box gitu kan, kita akan dapat box yang besar-besar itu ya. Nah, aku tuh taruh di situ. Pokoknya semua keperluan jualan aku itu aku masukin ke dalam kardus-kardus besar itu, atau ya udah berceceran aja di lantai gitu. Nah, ini tuh aku baru beli si lemari ini setelah aku merasa penjualan aku udah mulai cukup, dan kalau misalnya aku beli ini itu nggak mengganggu modal aku gitu ya, nggak mengganggu keuntungan aku. Pokoknya udah aku berdoa lah, bismillah aku beli lemari ini untuk mudah-mudahan setelah beli tetap lancar gitu jualannya. Kan takut banget ya namanya kita lagi usaha kayak gini, misalnya beli atau malah pas lagi turun misalnya penjualannya. Tapi ya enggak lah, insya Allah gitu ya, bismillah. Pokoknya jangan insecure ya. Mudah-mudahan apa yang bisa aku sharing kali ini bisa bermanfaat. Insya Allah nanti aku akan coba buat video tentang apa aja yang harus disiapkan kalau teman-teman berminat menjadi penjual hampers gitu ya. Sama mungkin nanti ada macam-macam video-video tentang bisnis lainnya lah ya, insya Allah. Oke, mohon maaf kalau misalnya dari kata-kata aku banyak yang kurang dan banyak yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.